Jangan mau untuk mengalir, sebab nanti kau akan terbawa arus. Jangan mau untuk berjalan, sebab nanti kau akan hilang arah. Lalu tinggallah kau sendiri. Bunda? Ayah? Apakah itu mimpi? Bintang, hati-hati ya nak, kita cari teman yang baik. Oke, Bun. Pak, sekali aja, Pak. Adek, kamu bilangnya cuma sekali. Nanti diulangi lagi. Ya enggak? Pak, saya murid pindahan, Pak. Ya, apalagi kamu murid pindahan, malah telat. Aduh, mati aku. Ini dia Six Seven. Si Anindya, si bungsu circle yang selalu menjadi princess circle tersebut. Next, si Elara adalah anggota tercerewet, tersinis. Kalau kalian punya masalah sama dia, abis sudah kena caci makinya. Kalau dia, Adrian dan Julian, mereka kayak Upin Ipin, kemana-mana selalu berdua. Tapi mereka bukan kembar kayak si Botak ya. Secara mereka aja nggak botak. Ada si Bara. Jujur, kalau ini dia paling baik, paling berhati nurani, penyayang. Pokoknya top deh sebagai teman. Kalau sebagai gebetan, nggak dulu deh. Next, si Daniel. Dia adalah orang terplayboy di sini. Ya emang ganteng sih, tapi sayang hitam. Canda. Dan yap, yang terakhir siapa lagi kalau bukan si ketua? Paling judes, sinis, paling tajir, pencetus circle. Memang jabatannya di circle cukup serem. Panglima Julid, Evelyn. Ngapain ki panik, ki cuma telat. Sudah ki panik lo. Ya no, kayak dikejar Pak Supporter belum cukur aja ya. By the way, Ki siapa ya? Kok aku baru ngeliat Ki di sini? Ki anak baru ya? Aku telat bangun. Aku anak baru, tapi malah satpam di depan cegat aku. Oh, anak baru ki. Pantes aku baru lihat. Lihat lumayan juga kayaknya. Awas ki sama fansku, tajam kentar. Ganteng juga tuh orang. Aku tahu ya si Rakil. Udah deh, nggak usah macam-macam. Oh gitu, kenalin, aku Bara. Dan ini semua teman-teman. Jangan cuma masalah itu, biasain aja kek. Kita tahu jalan ke sekolah tanpa harus melewati sapam. Yuk kita jalan. Mereka pun pergi bersama. Kayaknya dia cocok deh tak masukin ke Six Seven. Terus tak jadiin babu.
Oh guys, makasih banyak kalian udah bantuin aku masuk ke sekolah tanpa dimarahin. Sama-sama. Saat sama kita, perlu dianterin ke ruang guru juga. Aku nyasar tar. Kuning bukan dan Pak Albert. Ngapain nganterin dia, biarin dia sendiri mandi dan gede. Iya, aku bisa sendiri kok. Makasih ya, Bara dan yang lain. Kita tahu ya. Jadi Ki kalau ketemu Pak Sekretar, rambutnya panjang tuh ntar kena sidak mati Ki. Guys, stop. Kayaknya tadi cocok deh kita jadi bagus. Terus kita palakin, kan dia banyak uangnya. Berarti dia orang kaya dong. Iya, katanya sih dia orang kaya ya. Pasti ngikut. Supaya, Cuk. Jadi saingan Daniel ya. Ya sih, udahlah biarin aja nggak pernah lewat. Bintang pun bergegas menuju ke dalam kelas. Bentar, Bapak ada anak baru nggak sih? Mas saya, coba lihat. Wih, iya no. Ayo. Wih, ada apa baru nih? Kenalin, kita dari geng 4G. Nama gue Rafif, cowok paling ganteng dan ceweknya banyak. Nih, nanti anjir. Kenalin. Nama aku Liam. Epin, guys, kayaknya dia tuh cocok masuk geng kita nggak sih? Daripada geng 11, 6, 7, apaan tuh? Benar-benar, nggak usah gabung sama si geng 6. Gabung sama kita apa? Kita aja. Betul. Aku juga ngerasa kayak kita punya chemistry yang sama deh. Ya nggak? Iya, bener banget tuh. Jangan sampai kamu ikut grup mereka. Udah ada yang berani sama kita sekarang. Keren si culun nih, Nak. Gaya. Nyanyi ke berempat. Ini teman kita, bukan teman kalian. Tidak. Santai dong. Nggak usah ikut campur. Nah, ini Sini, teman Keko. kita. Apaan sih? Biasain aja dah. Kasian banget tangannya. Dia kayak udah. Sini, Keko. Maaf. Bintang yang baik dan ganteng, tolong ya sekali-sekali dengerin omonganku. Ki, jangan pernah sekali bergaul sama orang kayak gitu. Orang-orang kutu buku kayak gitu mau jadi temen Ki? Serius? Bin, Ki kan dah kita tolong tadi ya. Ada imbal baliknya lah. Ki ikut ke circle kita, dijamin Ki bakal populer. Anak-anak kita lanjutin materi selanjutnya ya. Sebelum itu ibu absensi dulu. Ya. Mending aku terima tawaran 67 apa 4G ya. Kalau semisal nih ya, aku keterima ajakan 4G, aku bakal jadi orang no lab gak sih? Mbak Je, lihat penampilan mereka kayak orang no lab. Tapi kalau keterima tawaran 67, aku bakal jadi famous di medsos. Kan 67 memang terkenal, aku pernah dengar tentang mereka. Nah, mending aku terima aja tawaran 67. Lagian aku juga cocok masuk circle mereka. Saatnya istirahat. Guys, aku terima deh tawaran kalian untuk gabung ke circle 7. Mampu nggak, Ki? Nah gitu dong, bagus. Nggak usah kamu masuk ke buku sebelah. Woi mulut. Ya guys, yuk kantin. Ya. Kamu nggak kenapa? Iya nggak apa-apa, santai aja. Afif minta nggak cantik? Namanya Kalista. Oh, namanya Kalista. Itu cewekku. Awas ya. Aku mau ke kantin ya. Kutunggu kayak di kantin, Ben. Ya. Lah. Kamu bintang ya? Ih. Aku di post sama circle 67. Muka aku di post aja aku udah famous banget.
apalagi aku join circle 67 ya. Kata mereka sih seleksi apaan ya? Aku join aja deh. Sumpah, panas banget gila hari ini. Ini si Bintang udah di post sama Circle 67. Nah iya ya. Nggak heran sih, karena kan Circle 67 udah keluar daripada kita. Ya sih. Juga sama Circle 67 itu kan nggak circle nggak baik-baik. Kita udah ngikutin Bintang kan, buat hati-hati sama Circle 67. Padahal kejadian lagi kita nggak mau terulang lagi. Tapi mau gimana lagi? Hah? Jadiannya Ki? Ulang lagi? Enggak. Eki, jangan takut. Jadi kamu tenang aja di sini, kamu udah aman kok sama kita. Aku tahu kalian nggak mau buka kayak Eki, tapi mau gimana lagi? Kan itu udah pilihannya dia. Pokoknya kita harus bikin kapok si baru tuh. Aku tahu sebenarnya dia bukan orang kaya. Tahu nggak? Ayahnya cuma seorang tukang bengkel. Iya. Seru nih. Guys, Bentar. Kita tahu kan, sebelum kita tuh bukan sekolah biasa. Kita tuh punya aturan, dia tuh punya orang sini. Tapi sebenarnya aku mau nanya nih, kita tuh dari keluarga kaya atau bukan sih? jelas aku dari keluarga kaya dong. Contoh, bapak aku CEO, ibu aku pengusaha. Anjay, mantap Bintang. Kalau gitu kayak bisa masuk seleksi dengan gampang. Jadi kita harus mau ya. Mau nggak mau Ki harus ikut aturan kita. Jadi kita bersedia. Jelas, bersedia dong. Jadi, tiap kita pulang sekolah, kita bakal ngadain acara kumpul bareng sama nongkrong bareng. Dan itu bakal terjadi setiap hari. Jadi ya, mau nggak mau kita harus ikut. Senin kita harus nyumbang 500.000 buat bayar tempat makan yang kita kunjungi. Selasa kita cuma perlu bayar 400. Soalnya kita mau ngafe-ngafe cantik gitu. Jadi gimana? Kita masih mau nggak? Kalau nggak, ya udah nggak masuk sistem. Itu doang. Aku bisa kok. Ya di aku nggak tahu sih berapa uang yang harus dihabisin. Soalnya kita bakal shopping bareng dan yang bayarin semuanya. Di hari Kamis, aku minta kayak buat nanyain semua orang. Di hari Jumat kita harus berani ngelabrak orang yang berani sama Ki. Dan di hari Sabtu, kita harus ngajak kita semua main di rumah kita. Dan pastiin rumah kita harus nyaman, bersih, biar kita tuh betah nongkrong di rumah kita. Kita tentunya hari Minggu. Gimana? Setuju nggak? Oke, aku setuju deh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang Bintang, sini bantuin Bunda. Bantu apa, Bun? Kamu tadi di sekolah gimana? Udah dapet teman? Ingat ya nak, cari teman yang bisa menerima kamu apa adanya. Dia kayak kamu tuh, pergi kerja pagi, pulangnya malam. Bunda juga, tiap hari harus kerja buruh, nyuci, sama ngupas bawah, biar uang jajan kamu nambah. Bintang, ada aja ngobrol malah bengong. Oh ya, Bun. Bintang dengar kok. Bintang anak Bunda. untukmu temani setiap derita. Aduh, dari mana mereka dapat uang sebanyak itu ya? Sedangkan uang jajan aku cuma 5.000. Jika sempit hidup ini, tidur selalu tatanan, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja. Bodoh ah. Apa aku join member 67 aja ya? Kalau aku join member 67, aku bakal famous. Dapat Kalista lagi. Masalah uang mah gampang. Tinggal nyuruh ayah bayar SPP double aja kali ya.
Pagi Bintang. Bangun yuk, udah siang. Siap-siap sekolah. Pagi ya. Iya. Ayah, Bintang mau ngomong sesuatu. Ya anakku, ada apa? Jadi gini ya, Bintang perlu uang buat beli LKS. Soalnya uang pendaftaran kemarin ternyata bukan termasuk LKS. Jadi Bintang boleh nggak minta uang ke ayah? Kira-kira butuh berapa, Dak? Butuh 500.000, boleh nggak? Oke, ayah usahakan ya. Makasih ayah. Ayah, Bintang, ayo sarapan. Hari ini kita sarapan seadanya aja ya. Uang bunda cuma cukup untuk beli ini aja. Ya tidak apa-apa Bun, kita masih makan bersama saja. Ayah sudah bersyukur. Ya kan Bin? Nasi telur. Ini aja setiap hari. Ayam kayak sekali-sekali. Ngomong apa kamu Bin? Ayo cepat sarapan. Ayah antar sekolah. Gamut, Bintang makan. Mana bakal Bintang? Bintang berangkat sendiri aja. Ayo ayah antar aja. Sekolah kamu kan jauh. Gak usah ya, Bintang sendiri aja. Aku pakai motor buntut gini ke sekolah. Apa coba kata-kata anak di sana? Ini jalan kaki aja deh. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat tempat kita mana kalah. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Tantul, habis ini selesai, nanti kerjain di sana ya. Ingat, kamu lembur hari ini karena kamu berutang banyak sama aku. Kita tunggu. Kita bawa uang kan? Udah. Masa anak CEO nggak bisa bawa uang 500.000 sih? Aman lah, ini aku udah bawa nih, anjay. Belanja. Yuk, boleh guys. Go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get Dia dapat uang dari mana ya? Karena dia nggak bisa bayar gimana? Piring sih, beliin aja itu dia. Mau dia bayar pakai uang cuci piring pun kita nggak ada uangnya, ya nggak? Ya. Jangan pancing si Bintang ya, bilang hari ini seleksinya udah selesai. Oke. golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Bun, maafin ayah ya. Hari ini ayah nggak bisa kasih bunda uang belanjaan karena gaji ayah sudah ayah ambil untuk kebutuhan sekolah anak kita. Kebutuhan sekolah. Dia bilang tadi pagi dia butuh buat bayar LKS di sekolahnya. Dia nggak mau bebanin pikiran kamu, makanya dia nggak mau kasih tahu kamu. Sungguh anak yang baik dan pengertian ya. Perasaan saat aku daftarkan Bintang, gurunya sudah bilang kalau biaya di awal sudah termasuk dengan semuanya selama setahun. Ya sudahlah ya, mungkin ini memang kebutuhan mendesak. Anak ayah dan bunda, sore sekali nak, habis dari anak. Bukan urusan bunda. Sudahlah itu. Bintang, pergi makan dulu. Telur lagi kan? Bintang bosan tau nggak? Bunda, Ya? Bintang boleh minta uang 400 nggak? Loh, buat apa nak? Iya, buat apa?
buat bayar SPP sekolah. Bukannya sudah lunas waktu pendaftaran ya? Harganya sih dinaikin lagi, soalnya kayak ada acara gitu. Waduh, tapi ayah sama bunda lagi nggak pegang uang. Bunda sama ayah nggak usah bohong. Nggak kasihan apa sama anak sendiri? Ya udah, iya, bunda usahakan ya. Tapi kalau nggak bisa besok, lusa masih bisa kan? Bintang maunya besok, bukan lusa. Bun, kenapa Bintang jadi seperti itu ya? Terus uangnya gimana? Soalnya gaji ayah sudah ayah ambil bulan ini. Nggak tahu ya kenapa ayah Bintang kayak gitu. Masalah uang, biar bunda yang pikirin ya. Hai ganteng, gimana kabarnya? Bintang, jangan lupa ya hari ini siapin uangnya banyak. Soalnya aku nggak tahu sih yang lain ini bakal minta ditraktir apa. Aman guys, aku udah minta debit ke papi aku. Tapi aku izin pulang dulu ya. Saya mau nyamperin mami aku di salon. Manggilnya mami papin nih. Orang kaya mah bebas ya. Yuk guys, kita ke belakang. Iya. Kayak papi mami tuh nih guys. Iya, ini banget. Saatnya istirahat. It's time to have break. Hey guys, nanti kalian salok ya kalau kalian dari mana. Oke, yang mana jawas? Ya Tuhan, aku harus kemana lagi? Memang rezeki tidak kemana. Permisi. Halo Bu, permisi. Ini Bu yang nyari asisten rumah tangga ya? Oh gitu ya? Ada Bu, silakan masuk. Udah selesai, ini gajinya untuk hari ini. Oh iya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Pin, keluarnya. Yuk, jalan sana. Dadah. Nah, Bintang, ini uangnya ya. Siapa tuh kok mau kali di? Siapa tuh Bin kok? Aku mau kali Bin. Bukan siapa-siapa. Ini bibirku. Ini uang dari mami kan? Yaudah makasih ya. Dadah. Bun, kamu kenapa sedih? Uangnya nggak dapet? Enggak kok, uangnya aman. Udah Bunda kasih ke Bintang juga tadi. Wah, Bunda kamu sangat pengertian ya. Jadi Bunda. Bentar lagi aku masuk member 67. Apa aku minta uang ke bapak sekarang ya? Ya deh. Udah, ayah. Besok Bintang minta uang ya 300. Udah Bintang mau tidur. Sebenarnya uangnya buat apa sih? Dari kemarin dia minta uang terus. Ya, sebenarnya Bunda menyembunyikan sesuatu. Anak kurang ajar! Woi ribut! Aku mau tidur! Gak mungkin anakku kayak gitu kan? Aduh. Hah? Samsul? Apa yang kamu lakukan? Ini oli mahal, Samsul.
Maaf bos, saya tidak sengaja. Aduh, kamu nih gak bocor sekali. Udah minta gaji di awal, oli ditumpah. Ganti rugi sekarang. Tapi bos, saya nggak punya uang. Mana saya tahu? Kalau kamu gak ganti rugi, kamu saya pecat sekarang. Baik bos. Ayah pun merasa depresi dan bingung. Karena ayah bingung, pikiran ayah pun sudah kemana-mana. Daripada aku kesusahan, lebih baik aku pergi dari sini aja. Anakku juga sudah sangat durhaka. Aku stres, mending aku pergi dari rumah ini. Sudah bayar oli tumpah, durhaka lagi. Oh iya, kenapa kita nggak nanyain ke orang aja sih? Nah, iya ya, bodoh banget sih. Udah, ini kita tanya orang itu aja. Kak, ya, kita mau nanya, Kak kenal orang ini nggak? Oh, ibu ini. Tadi dia pingsan di sana. Setelah dicek, ternyata sudah meninggal. Kalau bapak ini sih aku lihat tadi dia habis diusir sama bosnya. Wow, double kill, anjir. Ayah, bunda, nggak mungkin. Bang, yang sabar ya. Kira-kira di mana dibawa jenazah saya sama orang-orang itu? Tadi jenazahnya langsung dibawa ke rumah dan langsung dimakamkan di pemakaman indah sana. Dan setelah diselidiki, beliau sudah tidak mempunyai keluarga dekat lagi. Bin, kita turut duka cita ya. Nah, untuk sementara kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Dan masalah ayah kamu, kita bingung nih harus gimana. Aku yakin ayah pasti pergi jauh. Dia tipe orang yang kalau dikecewakan pasti tidak mau. Bin, dah kamu kan capek. Ayo kita pulang dah yuk. Kita kan masuk sekolah juga. Ayo nah. Yuk. Keesokan harinya, Bintang berangkat sekolah bersama Meteo. Sesampainya di sekolah, Meteo dan Bintang menghampiri Raffi, Liam, dan Eki. Lalu mereka bergegas menuju kelas. Di lorong sekolah terlihat orang-orang melihat ke arah Forji dan Bintang. Kok mereka pada ngeliatin kita ya? Maklum lah, kita kan cowok ganteng ya, guys. Ternyata cuma lah baik aku sih malu ya. Aku sih juga malu ya. 1000% buat K. Dia cocok masuk Six Seven. Kalau dia masuk Six Seven sih malah ngeluarin kita ya. Ganteng doang nggak kaya. Lagian ya Bin, ayah kita udah pergi jauh. Aku juga ada ngasih tau ke orang-orang kalau uang yang dipakai itu bukan buat kepentingan, tapi buat foya-foya kan. Gak mungkin banget sih. Udah lah yuk, tinggalin dia aja. Udah Bin, jangan. Asal bengkel. Campur aja. Pergi. Ganggu aja. Udah Bin, gak usah dengerin mereka ya. Kita mendingan pergi aja. Kayak bener nih ayah aku pergi jauh-jauh. Soalnya dia nggak bisa dikecewain. Kamu yakin Bin? Udah nih kita cari ayah Bintang dulu. Kalian mau? Boleh. Ayo. Kita let's go. Yes. Hari ini kita pergi jalan yuk. Boleh. Biar kita nggak sedih lagi. Ayo. Keluarga Cemara no. Lihat nggak? Mana nggak lihat? Matamu pakai. Tolong. Seven, ya benar-benar Six Seven itu ya. Ya, makasih ya udah datang sini buat jemput aku. Iya sama-sama. Bunda juga seneng kok kamu udah kerja. Ya sama-sama nak, masa kamu happy aja. Tapi maafin Bunda ya Raka, karena ekonomi ayah kamu lagi susah, jadinya kita nggak bisa pergi liburan. Kecemai lagi sepi juga, maaf ya nak. Ya, Bun, nggak apa-apa kok. Yang penting Raka udah ada sama ayah Bunda aja, udah seneng banget kok. Ayah emang pinter, bangga deh. Bintang yang melihat kehangatan keluarga kecil itu pun merasa sedih dan menangis. Dia mengingat momen-momen bahagianya saat bersama ayah dan bunda. Walaupun sederhana, tetapi penuh makna dan paling penting, dia berada di posisi yang bahagia.
kemauan circle 67. Makanya Bin, kita nggak bisa bantu banyak. Semangat ya Bin, itu kan berita Ki. Lihat nih, dia lagi bersedih. Udah, mending kita peluk dia sekarang. Iya, ayo. Kamu masih ada kita kok. Iya, benar juga itu. Dah, kita kan sekarang kan jadi keluarga. Makasih teman-teman. Karena kalau nanti kita punya kesibukan, telah ku sadar hidup bukanlah. Di balik setiap adegan yang terlihat sempurna, selalu ada cerita yang tak tertangkap kamera. Tentang kita yang pernah kebingungan mencari ide, yang tertawa karena hal-hal kecil yang tak penting, dan yang tetap bertahan meski lelah mulai datang. Di sela proses yang terasa panjang, ada canda yang sederhana, ada tawa yang tulus, dan ada kebersamaan yang tanpa sadar tumbuh begitu dalam. Mungkin awalnya ini hanya sebuah tugas, sebuah kewajiban yang harus diselesaikan. Namun, pada akhirnya, ini menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. Kita belajar bahwa kebersamaan tidak selalu tentang hasil yang sempurna, tetapi tentang setiap langkah yang kita lewati bersama. Tentang bagaimana kita saling menguatkan di saat sulit dan saling merayakan di setiap hal kecil yang kita capai. Hari ini, mungkin semua hanya akan menjadi kenangan. Namun, satu hal yang pasti, waktu yang kita lalui bersama tak akan pernah bisa tergantikan. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah film ini, melainkan cerita di baliknya, dan tentang kita yang pernah ada dalam satu waktu, dalam satu cerita yang tak akan pernah terlupakan. Jadi satu.